Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi tentang membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian resensi. Resensi sendiri adalah ulasan atau penilaian atau juga pembicara mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi ialah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi diantaranya: yang pertama ada judul resensi, yang kedua ada identitas buku yang diresensi, yang ketiga ada pendahuluan atau perkenalan pengarang, tujuan pengarang buku, dan lain-lain. Yang keempat ada into atau isi resensi. Yang kelima ada keunggulan buku. Yang keenam ada kekurangan buku. Kemudian yang terakhir ada penutup. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan pengertian dari resensi. Ada juga tadi disebutkan ada unsur-unsurnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menganalisis sebuah buku resensi atau buku saja atau terserahlah. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping. Kalian bisa sambil mengamati dan baca-baca dulu atau pause videonya untuk membaca gambar tersebut. Lalu, apa selanjutnya? Selanjutnya, kita langsung saja ke format berikut ini. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi biasanya adalah judul buku tersebut. Yang kedua, identitas buku. Identitas buku biasanya berisi nama penulis, penerbit, dan lain-lain. Yang ketiga, ada unsur pendahuluan. Bagian ini berisi karakteristik fisik sebuah buku yang diresensi. 4. Isi resensi. Isi resensi ini tentunya berisi hal-hal inti pada cerita tersebut atau bagian dari cerita tersebut. Kelima, keunggulan buku. Keunggulan buku adalah kelebihan dari buku tersebut. Yang keenam, kekurangan buku. Kekurangan buku adalah sebuah kekurangan buku tersebut tentunya. Nah, yang terakhir yaitu penutup. Penutup biasanya juga terdapat sebuah kesimpulan. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa lihat gambar di samping. Nah, jangan lupa juga tanggapan atau komentar. Tanggapan atau komentar biasanya meliputi penulis resensi mengenai perlu tidaknya pembaca resensi membaca atau memiliki buku tersebut. Oke teman-teman, jadi seperti itulah cara kita menganalisis sebuah buku resensi. Selanjutnya, kita akan membandingkan isi resensi buku. Bagaimana caranya? Langsung saja ke pembahasannya. Teman-teman bisa lihat format gambar di samping. Gambar dibagi dua karena jika digabungin nanti gambarnya buram. Oke, isi resensi. Di dalam tabel terdapat teks 1 dan teks 2. Isi resensi. Teks 1. Identitas buku. Judul. Agar menulis mengarang bisa gampang. Pengarang Andrian Hareva. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit 2002. Halaman 1-11 tambah 103 halaman. Isi resensi. Buku ini menyajikan sejumlah teknik bagi siapapun yang menyukai dunia tulis. Menulis atau mengarang, pada umumnya, menulis adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh siapapun, terutama berprofesi di bidang akademik. Aktivitas menulis pada umumnya
Menulis adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh siapapun, terutama yang berprofesi di bidang akademik. Dan seterusnya, keunggulan buku. Isi bacaan yang disajikan mudah dipahami dan disertai teknik-teknik dalam aktivitas menulis. Kekurangan buku. Penggunaan jenis huruf kurang nyaman untuk dibaca dalam waktu yang lama. Penutup. Menulis atau mengarang bukanlah pekerjaan yang mudah. Membutuhkan keterampilan dengan pelatihan yang rutin ditunjang dengan pengetahuan tentang teknik atau strategi kebisnisan. Strategi kepenulisan. Komitmen untuk terus berlatih. Teks 2. Identitas buku. Judul: Istanbul atau Kemenangan Sebuah Kota. Penulis: Orhan Pamuk. Penerjemah: Rahmani Astuti. Penerbit: Serambi. Tahun terbit 2015. Tabel 561. Isi resensi. Buku ini menyajikan tentang sejarah sebuah kota yang penuh dengan segala kemenangannya yang ada di dalamnya. Istanbul dikenal dengan nama Byzantium, merupakan kota yang paling penting dalam sejarah. Kota ini menjadi ibu kota dari 4 kekaisaran, yaitu Romawi, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Latin, dan seterusnya. Keunggulan buku. Buku ini tersaji cukup baik, banyak sejarah tersembunyi yang akan diketahui oleh pembaca. Kekurangan buku. Pemberian ilustrasi berupa gambar atau karakteristik diperbanyak disesuaikan dengan setiap deskripsi. Penutup. Istanbul beralih menjadi Republik Turki pada tahun 1923. Tidak banyak kemajuan yang terjadi pada periode ini. Kota yang dahulunya pernah menjadi rebutan karena kekayaan yang posisinya yang strategis, mendadak diabaikan setelah Kesultanan Utsmani jatuh. Tanggapan atau komentar. Kedua buku memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Teks pertama merupakan buku non-fiksi, sedangkan teks kedua merupakan buku fiksi berupa novel sejarah.